Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait transformasi Z. Walaupun di mata kuliah sinyal dan sistem itu pernah diajarkan transformasi Z, dan di PSD pengolahan sinyal digital ini transformasi Z diulang tetapi lebih mendalam gitu ya pembahasannya. Untuk transformasi Z di sini, transformasi Z adalah dia itu mempunyai tujuan memindahkan sistem yang dinyatakan dalam domain waktu ke dalam domain Z gitu ya. Dengan memindahkan tersebut ke domain Z, tentunya ini tujuannya adalah mempermudah dalam perhitungan, karena kalau misalkan dipindah terus tidak memudahkan perhitungan kan percuma gitu ya. Jadi dengan dipindahnya ke domain Z itu akan memudahkan dalam perhitungan. Setelah dari perhitungan jadi gitu ya, itu nanti di suatu sistem yang dibawa ke domain Z itu nanti punya tujuan analisis gitu ya. Itu dari definisi awal dari transformasi Z. Untuk yang secara matematis, ini yang transformasi Z ini adalah bahwa secara matematisnya adalah X dalam kurung Z sama dengan sigma N jarak min tak terhingga sampai plus tak terhingga gitu ya, kali N dalam kurung N Z pangkat N min N gitu ya. Jadi di mana Z ini merupakan bilangan kompleks, yaitu yang Z-nya itu R sama dengan di mana ini J omega gitu ya. J omega. Bentar. J omega. Dan dari transformasi Z itu sepertinya mirip dengan transformasi Fourier gitu ya. Kalau yang transformasi Fourier, bentar, coba saya tuliskan apakah mirip dengan transformasi Fourier. Kalau yang transformasi Fourier seingat saya di mana X gitu ya, X sama dalam kurung J omega tutup sama dengan sigma N sama dengan min tak terhingga sampai di mana dia itu plus tak terhingga, X dalam kurung N di mana dia itu kalau yang Fourier adalah eksponensial min J omega. Dan ini hampir mirip dengan transformasi Fourier ya. Jadi kalau yang di transformasi Z itu adalah di mana dia itu Z-nya adalah ini ya. Kalau yang di Fourier kan dia Z-nya adalah dia J omega, ini min J omega di mana ini di min J omega ya. Itu mirip dengan transformasi Fourier. Makanya kalau misalkan transformasi Fourier ya untuk nilai ROC-nya itu ada di plane Z-nya itu sama gitu ya. Oke, kita kembali ke transformasi Z gitu ya.
Cuma ini saya tandai dulu, ini mirip dengan transformasi Fourier. Fourier gitu ya. X sama dengan eksponensial C omega tutup dalam sama dengan sigma n min tak terhingga, jaraknya sampai plus tak terhingga, X dalam kurung N eksponensial min J omega N gitu ya, kelupaan ini. Oke, itu. Terus yang transformasi Z-nya kan berarti X dalam kurung Z ini karena wilayahnya atau kawasannya Z itu adalah X dalam kurung Z. Kalau yang Fourier itu eksponensial gitu ya, eksponensial. Kalau untuk sigmanya n-1 ini sama gitu ya, ini sama dengan yang Fouriernya. Nah ini kan sama. Terus yang xn, nah xn-nya ini sama xn, terus ini eksponensial. Nah ini z-nya. Nah bedanya cuma yang di sini dengan di sini. Itu yang transformasi dari antara transformasi Fourier dan transformasi Z gitu ya. Terus keterangannya adalah di mana Z merupakan bidang kompleks gitu ya. Bidang kompleks Z di mana R eksponensial J omega. Unsur pendukungnya dalam transformasi Z itu kata sinyal juga menunjukkan kepada sistem. Jadi ada sinyal dan sistem di sana. Terus sinyal dalam waktu dinyatakan dalam xn. Kalau misalkan dia waktu, kalau dalam domain Z dia dinyatakan sebagai xz gitu ya. Ini sebagai xz. Terus n didefinisikan sebagai jarak. Nah, tadi kan saya sudah menyatakan jaraknya adalah min tak terhingga sama plus tak terhingga. Nah, plus kan biasanya tidak disebutkan gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang transformasi Z itu ada semacam orang menyebutnya, kalau di sini bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Kalau di e-book gitu ya, kalau di e-book ada yang menyebutnya unit circle in complex Z plane, jadi dalam bidang Z. Dan di sini ada kalau yang di atas ini kan imajiner ya, imajiner dalam Z plane, ini imajiner dalam Z plane yang ke atas. Nah ini yang real dalam bidang Z. Nah nanti kalau yang di bidang Z, kalau di bidang Z ini kan kita ngomong ke bidang Z-nya karena bidang Z terus nanti diberikan matematikanya gitu ya. Itu semacam ada unit circle. Jadi unit circle itu misalkan di sini gitu ya. Ini saya buat lingkaran. Nah, ini berarti kurang panjang. Nah, saya buat lingkaran. Nah, misalkan di sini 1 gitu ya. Ini kan R berarti jari-jari gitu ya. Terus di sini min 1. Terus ini 1, ini harusnya ke atas. Terus ini 1. Nah, yang saya lingkari ini adalah unit circle. Circle gitu ya. Unit circle. Nah, unit circle di sini itu memang ada di Z plane atau bidang Z. Makanya di bidang Z itu kalau dari sisi matematikanya di sini Z sama dengan RE kan yang ini ya. RE dalam bidang ini berarti RE dalam bidang Z. Terus plus gitu ya. Real, terus ini imajiner, imajiner dalam bidang
Z gitu ya. Yang Z sama dengan di mana ada yang menyebutnya RE J omega. Nah, RE atau J omega atau langsung ke J omega juga ada yang ngomong begitu. Jadi karena bidang Z adalah deret angka tak berhingga, transformasi ini hanya berlaku untuk nilai-nilai yang deretnya konvergen gitu ya. Konvergensi apa gitu ya? Konvergen itu istilahnya adalah daerah yang dimana itu menuju satu titik gitu ya, menuju satu titik itu konvergen. Nah, lawannya adalah yang divergen gitu ya lawannya. Jadi kalau yang pada bidang Z yang dia itu harus konvergen, itu nanti sistemnya ini bisa dikatakan stabil gitu ya, bisa menuju stabil. Bagaimana kalau yang tidak konvergen? Berarti sebuah sistemnya bisa dikatakan mengarah ke tidak stabil. Jadi kalau yang konvergen itu menuju satu titik, satu titiknya ini yang dimaksud adalah unit circle-nya gitu ya. Tapi kalau yang dia sebaliknya berlawanan arah, dia itu yang divergen, itu sistem yang dimaksud bisa tidak stabil gitu ya. Artinya kalau yang di transformasi Z bisa dipakai di sistem kontrol atau yang lainnya. Mungkin kebanyakan di sistem kontrol gitu ya. Itu terus berikutnya yang sifat transformasi Z, ini ada linearitas. Ini linearitas gimana X1 dalam kurung N plus X2 dalam kurung N itu dibawa dalam bidang Z. Ini Z-nya tinggal ditambahkan saja gitu. Terus time shifting dia itu pergeseran waktu. Jika Xn dibawa ke Z adalah X dalam kurung Z. Terus maka X n min K itu di dalam domain Z berubah menjadi N pangkat min K kali X dalam kurung Z gitu ya. Terus yang terakhir ada semacam konvolusi gitu ya. Konvolusi di mana jika X1 dalam kurung N terus dibawa ke Z itu nanti X1 dalam kurung Z dan X2 dalam kurung Z. Maka yang terakhir adalah dia ke X2-nya dalam kurung Z gitu ya. Jadi jika ini maka X1N dikalikan X2N sama dengan X1Z dalam kurung X1 dalam kurung Z kali X2 dalam kurung Z gitu ya. Jadi itu yang sifat konvolusinya, jadi dikalikan gitu ya. Terus ini adalah tabel transformasi Z di mana tabelnya ini adalah yang dalam Xn gitu ya, dalam Xn, terus ini dalam Xz. Nah, ini adalah yang ROC-nya. ROC bisa diartikan yang istilahnya ini region of convergence. Jadi region of convergence. Nanti kita singgung terkait yang ROC-nya. Jadi yang ini adalah dalam Xn gitu ya. Terus ini dalam Xz. Ini dalam yang ROC-nya. Jadi daerah of convergence-nya. Jadi kalau misalkan sekali lagi bahwa kalau misalkan dia itu titiknya menuju terpusat ke satu, artinya konvergen, sistem tersebut itu bisa menuju ke stabil atau stabil gitu ya. Tapi kalau dia itu berkebalikannya atau divergen atau menjauhi dari unit circle-nya, dia itu tidak stabil gitu ya.
Ini properties of the set transformnya, di mana definisinya ini tadi sudah, ini secara matematikanya. Terus ini adalah yang konvergennya gitu ya, konvergen, region of convergen atau ROC. Nilai dari Z-nya ini adalah di mana nilai mutlaknya, berarti ini. Berarti kan ini bisa dibaca sigma n sama dengan min tak terhingga, sampai plus tak terhingga, di mana harga mutlaknya Hn, ada yang bilang Hn, ada yang bilang Xn gitu ya, X dalam kurung N, X atau H gitu ya, sama saja. Terus Z pangkat min N gitu ya, harga mutlaknya dia itu kurang dari tak terhingga gitu. Jadi kalau misalkan ini dibuat semacam region atau ROC-nya, ini nilai yang harus dipenuhi gitu ya. Atau misalkan kalau saya melihatnya bahwa nilai, saya tuliskan ulang aja ya, nilai di sini. Nilai yang untuk yang ROC-nya, berarti X dalam kurung Z, harga mutlaknya di mana harga mutlaknya sigma tak terhingga sama dengan n min tak terhingga, terus xn gitu ya. Jadi ada yang bilang hn, ada yang xn, tapi kadang saya keduanya gitu ya, karena sama saja. Terus z dalam pangkat ya, pangkat bener n gitu ya. Terus harga mutlaknya. Terus ini kurang dari tak terhingga. Nah, hampir sama. Cuman ini XZ-nya belum dituliskan di sini ya. X dalam kurung Z. Nah, ini nilai ROC-nya. Terus yang linearity-nya ini jika X dalam kurung N sama dengan AH1 dalam kurung N plus BH2 dalam kurung N, maka di sini di dalam Z-nya adalah tinggal dijumlahkan gitu ya. AH1Z, BH2Z gitu. Terus yang transfer of delayed-nya sekuensinya, jika dia H dalam kurung Y, jika Y dalam kurung N sama dengan X dalam kurung N min N0, maka kemudian YZ-nya dia itu Z sama dengan min N0 ya, XZ, karena di dalam yang bawaannya dia di dalam domain Z gitu. Terus yang 5 di sini adalah transformasi Z-nya itu konvolusi dengan dua sekuensinya, di mana dia itu Y dalam kurung N sama dengan HN ini dikali gitu ya, dikali XN X dalam kurung N, maka dia itu di dalam transformasi Z gitu ya, itu dia itu H dalam kurung Y dalam kurung Z sama dengan HZ XZ, karena di dalam bidang Z gitu ya, dalam bidang Z begitu. Itu adalah properties of Z transform gitu. Terus yang Z-plan ini bidang Z gitu ya, bidang Z yang dia itu harapannya konvergen gitu ya. Sekali lagi bahwa konvergen itu di mana dia itu menuju satu titik yang artinya sistem itu dapat dikatakan stabil kalau misalkan yang konvergen. Nah, kebalikannya tadi kalau yang divergen
dia itu menyebar di titiknya, yang artinya sistem tersebut tidak stabil gitu ya. Artinya bahwa di sini kan ada ROC gitu ya. ROC adalah daerah yang membuat konvergen, itu yang kata kuncinya gitu ya. Terus yang Z-nya itu experience is polar from gitu kan. Dan ini yang Z-nya itu kan sudah sesuai dengan ini. Artinya ini kan didapat dari yang tadi gitu ya. Z sama dengan RE yang ini real imaginer, real gitu ya, real terus ditambah J imaginer dalam bidang Z gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan ini, E gitu ya. Terus pangkatnya J omega begitu. Ini sama gitu ya, begitu. Jadi itu yang harus dipahami, di mana nilainya adalah seperti itu, begitu. Jadi kalau yang ROC-nya tadi saya tuliskan di sini ya, biar nggak lupa. Misalkan ROC-nya misalkan di sini dia itu sekumpulan nilai dari bidang Z gitu ya, atau nilai dari Z, sekumpulan dari nilai gitu ya, nilai Z gitu, di mana transformasi Z-nya itu konvergen, di mana transformasi Z-nya menjadi konvergen. Nah, ingat bahwa rumusnya kan di sini bahwa XZ gitu ya, X dalam kurung Z, harga mutlaknya dia itu kurang dari tak terhingga gitu. Nah, ini didapat dari yang ini tadi, misalkan X dalam kurung Z, harga mutlaknya di mana Z terhingga min tak terhingga, Xn-nya Z min N ke mutlak, di mana dia Z-nya gitu ya, N min tak terhingga ke mutlak, dia itu Xn gitu ya, dalam kurung N, ini harga mutlaknya dikalikan Z yang kurung N, terus kurang dari tak terhingga. Ini jadi itu syarat dari yang ROC-nya, di mana syaratnya adalah harus memenuhi yang ini gitu ya. Nah, harus memenuhi ini. Jadi kalau tidak memenuhi ini ya dia tidak dianggap konvergen di daerah ROC-nya gitu ya. Jadi istilahnya ROC adalah daerah yang membuat dia itu konvergen. Kalau sudah konvergen berarti nanti sistem itu bisa dikatakan stabil gitu ya. Nah, untuk melihat ROC-nya ini contoh gitu ya. Contoh Z-plane region of ROC-nya, di mana yang ini misalkan ini. Nah, ini unit circle-nya kan diberi tanda panah gitu ya, diberi tanda panah, dan ini yang berlaku bahwa ini yang atas yang vertikal adalah realnya dalam bidang Z, ini yang imajinernya dalam bidang Z,
Nah, satunya ini, terus ini yang A. Nah, berlaku bahwa 0 lebih kecil A, lebih kecil 0 pada yang gambar ini. Itu bahwa dia itu seperti itu. Dia kan plus gitu ya, plus yang sebelah kanan. Begitu. Nah, kalau yang ini kan dia min gitu ya, min di daerah yang sebelah sini. Nah, sebelah sini berarti min 1 kurang dari A kurang dari 0. Kalau misalkan titiknya ada di daerah sini dengan titiknya gitu ya. Nah, ini yang arsirannya, kalau yang ini adalah arsirannya yang lebih di luar gitu ya. Kalau ini kan ada masih di dalam, ada 2 lingkaran ini kan, ada 2 lingkaran tetapi arsirannya di dalam gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini ada 2 lingkaran tetapi dia arsirannya di paling luar gitu kan. A-nya adalah ini gitu ya. Terus 1 adalah ini. Terus dianggap bahwa A kurang dari 1 gitu. Terus yang ini balikannya di titik yang ini gitu ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, kalau ini kan sebelah kanan. Ini sebelah kanan, kalau ini yang titik ini adalah yang sebelah kiri. Nah, kalau kiri kan menunjukkan bahwa dia itu A kurang dari min 1. Itu yang harus dipahami terkait bidang Z untuk ROC, di mana ROC orang sering menyebutnya adalah region of convergence begitu. Oke, setelah memahami terkait ini sudah, terus bidang ROC-nya, terus matematikanya, ke contoh gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari bidang Z terkait ROC-nya gitu ya. ROC. Nah, contohnya di sini X dalam kurung N, di mana diberikan bahwa min A pangkat pangkat N dikali U dalam kurung min N min 1, di mana A-nya itu real gitu ya. Real gitu ya, bukan imajiner. Maka dalam transformasi Z-nya itu tinggal dimasukkan gitu ya. Ini kan berarti min, terus sigma, jaraknya min tak terhingga sampai plus tak terhingga, dimasukkan, terus prosesnya dapat ini gitu ya. Prosesnya dapat ini, selanjutnya ini gitu ya. Terus di mana nilai ini itu tinggal diberikan bahwa sigmanya ini, terus didapatkan nilainya adalah ini. Untuk nilai mutlak Z-nya itu per A, di mana kurang dari 1 untuk atau di mana nilai Z-nya itu min 1 gitu ya. Untuk atau Z-nya itu ya. Ini Z-nya nilai Z-nya kurang dari A gitu. Ini kan berarti atau gitu ya. Ini kan atau. Itu bisa dipakai ini. Bisa dipakai ini. Ini kan terpotong nih. Harusnya kan di sini. Agak mutlak A-nya ini. Gitu, atau bisa ini. Terus tinggal dimasukkan 1 min A per A min Z. Terus diselesaikan ini, ini hasilnya adalah yang ini. Jadi Z-nya sama dengan Z per Z min A gitu ya. Jadi itu. Nah, nanti terkait ini stabil atau tidak, berarti nanti harus digambar nilai di ROC-nya gitu ya. Artinya itu yang bisa diberikan bahwa untuk nilai yang stabil dan tidak itu harus konvergen gitu ya.
Nah, tadi di mana konvergen itu dia itu menuju satu titik gitu ya. Kalau menjauhi ya dia itu tidak konvergen atau sebaliknya gitu. Gitu. Itu dari materi untuk kali ini, yaitu terkait transformasi Z yang isinya definisi dari transformasi Z, manfaat, terus Z gitu ya, bidang Z termasuk konvergen atau tidak konvergen gitu. Nanti bisa ditambah lanjutan kalau misalkan nanti diperlukan untuk lanjutan dari perhitungan bagaimana contoh yang transformasi bidang Z ini. Begitu. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Mungkin pertanyaannya bisa terkait transformasi Z atau terkait transformasi Fourier gitu ya. Karena transformasi Z dengan Fourier itu dilihat dari persamaannya kan hampir sama gitu ya. Jadi kalau transformasi di sini transformasi Fourier kan dia pakai eksponensial gitu ya, eksponensial J omega. Kalau yang Z kan dia pakai yang Z min pangkat min N gitu ya. Gitu. Jadi ada kemiripan dari transformasi Z dengan transformasi Fourier. Loh, kenapa transformasi Fourier lah? Kalau transformasi Fourier kan Fourier dia itu kan sudah khusus gitu ya. Kayak transformasi wavelet itu sudah khusus. Nah, kalau transformasi Z gimana? Ya sebuah generalisasi dari transformasi Fourier menurut saya. Jadi tidak semua sistem bisa diselesaikan di transformasi Z, transformasi Fourier gitu ya, bisa diselesaikan di transformasi Z, terutama terkait yang kestabilan tadi. Kestabilan artinya kalau misalkan dia tidak stabil ya atau stabil ya dibawa ke transformasi Z, begitu ya. Nanti sekali lagi saya ingatkan untuk referensinya dilihat kembali biar tidak bingung gitu ya. Kalau tidak dilihat saya yakin bingung karena ini materi yang butuh fokus untuk terus dilihat gitu ya. Kalau satu kali belum paham, coba 2 kali, coba 3 kali sampai paham gitu ya. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan mana yang belum paham. Ini karena keterbatasan waktu juga. Jadi penjelasannya dianggap bahwa ini sudah meluas. Kalau ada pertanyaan kan lebih enak pembahasannya. Begitu. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.